Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami akan menampilkan drama tentang materi asam dan basa. Selamat menyaksikan. Pada hari Senin, ada 2 orang siswa yang sedang membahas materi asam basa, di mana salah satu dari seorang siswa tersebut belum memahami secara keseluruhan dari materi tersebut. Gap, sejauh mana kamu memahami materi asam basa? Sejauh ini aku hanya memahami tentang teori Arrhenius, tetapi teori Bronsted and Lowry belum terlalu paham. Hebat sekali ya, aku pun belum terlalu tahu tentang materi yang ada di asam basa. Mungkin ini adalah akibat dari aku tidak mendengarkan guru saat menjelaskan materi asam basa. Setelah lama berbincang, tiba-tiba Arrhenius datang memberi penjelasan tentang teori asam basa menurutnya. Hai, saya Arrhenius. Saya akan menjelaskan materi tentang asam basa menurut saya. Pada tahun 1884, saya mengemukakan pengertian asam basa berdasarkan reaksi ionisasi. Menurut saya, teori asam basa itu terdiri dari 2. Yang pertama, asam. Asam adalah zat yang jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion H+. Yang kedua, basa adalah zat yang jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion OH-. Ini merupakan salah satu reaksi ionisasi pada asam basa, yaitu asam klorida. Ternyata teori Arrhenius tidak terlalu rumit ya. Terus bagaimana dengan teori Bronsted dan Lowry? Bagaimana kalau kita membaca materi ini dari media yang berbeda? Oke. Mereka pun mencari informasi tentang teori Bronsted and Lowry melalui media yang berbeda, dan mereka mengemukakan pendapat mereka tentang teori ini, sehingga mereka beradu argumen. Jadi menurut komik yang tertera di buku bahwa asam adalah spesies yang dapat memberi proton atau donor proton. Tetapi yang aku baca dari internet berbeda, bahwa itu adalah pengertian dari basa. Lalu datanglah Bronsted and Lowry. Pada tahun 1923, saya, Johannes Bronsted, Dan saya Thomas Lowry. Secara terpisah dan dalam waktu yang bersamaan mengemukakan teori asam basa. Konsep ini berdasarkan serah terima proton atau H+. konsep asam basa menurut saya dan Lowry ialah asam adalah spesies yang dapat menerima proton atau donor proton, dan basa adalah spesies yang dapat memberi proton atau akseptor proton. Konsep asam basa menurut saya dan Lowry ialah asam adalah spesies yang dapat memberi proton atau donor proton, dan basa adalah spesies yang dapat menerima proton atau akseptor proton. Berikut adalah penjelasan yang lebih lengkap tentang teori Bronsted and Lowry. Berarti teori terakhir dari asam basa adalah Lewis. Terus apa yang membedakan teori Lewis sama teori Lowry? Lewis pun memberikan penjelasan tentang teorinya. Pada tahun 1938, saya, Gilbert Newton Lewis, mengemukakan teori asam basa berdasarkan serah terima elektron. Sebagai berikut, asam adalah spesies yang bertindak sebagai penerima pasangan elektron atau akseptor elektron. Sedangkan basa adalah spesies yang bertindak sebagai pemberi pasangan elektron atau donor elektron. Berikut adalah penjelasan lebih lengkap tentang teori asam basa menurut Lewis. Wah, belajar teori asam basa rupanya tidak sesulit yang kubayangkan. Jadi menurut Mimik, teori apa yang sulit dipahami? Awalnya aku mengira teori Arrhenius itu susah, tetapi setelah aku mempelajarinya, tidak sesulit yang dibayangkan. Lain kali jika guru menjelaskan di depan, diperhatikan agar kamu mengerti materi yang dijelaskan. Terima kasih ya Gap atas pelajaran hari ini. Kalau begitu aku pulang dulu ya. Oke, sama-sama Mikael. Demikianlah hasil drama kami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.